Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Saya berdoa biarlah tiap pagi firman Tuhan mengubahkan kita. Karena kita percaya yang ubahkan kita adalah Tuhan sendiri. Dan ketika kita dengar firman, kita dengaran sama Tuhan. Kita jumpa dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita bergaul sama Tuhan, gak mungkin hidup kita gak berubah. Hidup kita pasti diubahkan. Nah, ini yang sering kali terjadi ketika kita banyak utang, kita berpikir kita perlu uang. Ketika kita sakit, kita berpikir kita perlu dokter, kita perlu obat. Ketika kita ada masalah rumah tangga, banyak orang berpikir saya perlu penasehat perkawinan, agar perkawinan saya, rumah tangga saya bisa menemukan jalan keluar. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi apa yang Yesus katakan? Apa yang kita perlu? Yuk kita buka di dalam Lukas 10 ayat 42. Alkitab katakan seperti ini. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang perlu. Dari sekian banyak kebutuhan kita, yuk kita buka lagi Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang Maria lakukan? Kalau kita baca ayat di atasnya, Maria duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan perkataan Yesus. Satu saja yang kita perlu, duduk di kaki Tuhan, memandang keindahan mata Tuhan, memandang keindahan tangannya, memandang keindahan kakinya, memandang keseluruhan hidup Tuhan. Satu saja yang kita perlu, mendengarkan firman Tuhan. Satu saja yang kita perlu, itu ketika kita diam di hadiratnya. Satu yang kita perlu. Kita pikir kita perlu ini, perlu itu. Tapi satu yang kita perlu. Saya percaya ketika kita duduk di kaki Tuhan, ketika kita luangkan waktu untuk kita berduaan sama Tuhan, itu yang kita perlu. Sehingga yang lainnya yang kita perlu jadi maksimal. Hikmat yang kita perlu, cara solusi yang kita perlu, jadi kita temukan ketika kita menemukan Tuhan lebih dahulu. Matius 6 ayat 33 jelas katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu apa? Di ayat 32 dikatakan, apa yang dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Apa yang dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah? Semua solusi dalam kehidupan yang dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, semuanya itu dikasih, ditambahkan, disediakan bagimu. Saya jadi ingat di perjanjian lama ketika Yosafat dan kerajaannya diserang 3 kerajaan, dia sempat panik, dia sempat takut, sempat cemas. Tapi ini yang Yosafat lakukan di dalam 2 Tawarik 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut. Ketika dengar ada penyakit, ketika dengar ada utang, ketika kita hadapi masalah, wajar kalau kita takut. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Kalau kita ada di dekat Yosafat, jangan-jangan kita kasih nasihat sama Yosafat, hubungi temanmu yang punya pasukan. Pasukanmu terlalu sedikit dan pasukan musuh kebanyakan. Atau kalau kita jadi Yosafat akan berkata, cari perlengkapan senjata perang yang lebih banyak lagi karena musuh yang harus dikalahkan lebih banyak. Tapi Yosafat tahu yang dia perlu adalah cari Tuhan. Yang dia perlu adalah duduk di bawah kaki Tuhan. Dan ketika Yosafat melakukan itu, apa yang terjadi? Di ayat 22 ini hasilnya. 2 Tawarik 20 ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Syir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Bahkan Yosafat tidak berperang. Yosafat hanya menyaksikan, melihat bagaimana Tuhan bekerja. Bukan artinya kita nggak ngapa-ngapain, tapi artinya kita lihat ada berkat, ada mujizat, ada cara Tuhan. Tuhan ketemukan dengan orang yang baik. Tuhan buat kita ketemu dengan orang-orang yang bisa tolong kita. Tuhan buka jalan ketika kita cari Tuhan, ketika kita duduk. Satu saja yang perlu, duduk di bawah kaki Tuhan, dengarkan Tuhan, memandang keindahan Tuhan, menikmati hadiratnya. Saya percaya
Setiap kita mungkin sedang berhadapan dengan tantangan dan masalah, dan Tuhan sedang kasih solusinya. Satu yang kamu perlu. Mungkin kamu berpikir, saya perlu ini Pak, saya perlu ini Pak, saya perlu ini. Tuhan bilang, satu yang kamu perlu. Datang di hadapan Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yuk, walaupun waktunya singkat, di pagi ini datang sama Tuhan, datang di hadirat Tuhan. Nikmati hadiratnya, nikmati kasihnya, nikmati firman-Nya. Dan saya percaya Tuhan berikan semua yang kita perlu. Satu yang kita perlu, datang di hadirat-Nya. Saya mau doa buat setiap kita yang gabung dengan Morning with the Word. Saya berdoa yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah hati dihibur. Bahkan berkat-berkat baru Tuhan nyatakan bagi setiap pribadi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah berdoa, doa kita pasti didengar, doa kita pasti dijawab. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you.